Halo, selamat pagi, selamat siang, anak-anak. Pada hari ini, Ibu akan mulai perkuliahan menggambar dasar untuk sesi ke-15. Baik, mari kita mulai untuk masuk ke materinya. Pada menggambar dasar sesi 15 ini, kita akan membahas mengenai gambar suasana pasar. Bersama Ibu dengan Ibu Elida Kristensari dari Universitas Nusa Putra. Dimulai dari pengertiannya dahulu. Menggambar adalah salah satu bentuk komunikasi yang tercipta ke permukaan sebagai sebuah ekspresi. Jadi di sini adanya satu bentuk observasi dan gambaran perasaan yang terdalam seorang artis maupun desainer, termasuk kalian sebagai mahasiswa desain. Ekspresi di sini yang dimaksud adalah merupakan satu alat komunikasi, dan ini sangat penting, apalagi untuk kalian yang berkuliah mengambil jurusan desain komunikasi visual. Desain ini merupakan suatu ungkapan ide-ide dengan target yang dituju. Sebagai media komunikasi, maka kalian juga harus menguasai beberapa teknik gambar yang disesuaikan dengan konsep dan karakter komunikasi yang diharapkan. Seperti teknik gambar, bagaimana cara kalian membuat tekstur, lalu bagaimana mengarsir. Selanjutnya juga jangan lupakan yang utama, proporsi dalam gambar, bagaimana perbandingannya, bagaimana kalian pemilihan media warna, itu harus bisa dikombinasikan dengan baik dalam satu gambar. Ada beberapa alasan mengapa sebuah gambar diciptakan, yaitu gambar sebagai proses brainstorming, keperluan riset mengumpulkan informasi, keperluan diagram, bahan teori struktur, anatomi, memperbanyak untuk tujuan pembelajaran, alat presentasi, dan murni kepuasan estetika pribadi. Ini menurut Stanier tahun 2003. Dalam penuangan gambar sebagai ekspresi, seorang artis atau desainer ataupun mahasiswa desain membutuhkan teknik gambar yang bervariasi. Banyak media gambar yang tersedia, seperti krayon, charcoal, pensil, tinta, cat air, akrilik, ataupun cat minyak, pena, dan lain sebagainya. Media mempunyai ciri khas dan karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, kalian perlu memperhatikan bagaimana kelebihan dari masing-masing media ini. Bisa kalian tuangkan dalam menangkap ide, lalu menuangkan dalam media gambar yang akan kalian pergunakan. Sekarang kita masuk ke tugasnya. Untuk tugas yang harus kalian ini yaitu bagaimana menggambarkan suasana pasar yang dinamis. Di sini dapat terlihat, dimulai dari kalian mengamati dulu. Mengamati gambar suasana pasar itu seperti apa. Di sana ada terdiri dari manusia, kemudian ada objek benda, lalu ada bangunan yang mendukungnya, ataupun jika tidak dalam bangunan, misalkan di luar bangunan atau outdoor, diperhatikan komponen-komponen apa saja yang mendukungnya. Jadi tahapannya, pertama kalian membuat bentuk dasar dulu dan perhatikan sudut pandangnya dari mana. Apakah satu titik hilang atau dua titik hilang, itu kalian harus menentukan dari arah pengambilan. Kemudian membuat sketsa dasar, lalu detail gambar. Setelah detail gambar, kalian tentukan dengan mengarsir, teksturnya bagaimana, kelebihan karakter di situ apa saja, dan untuk tahap akhir yaitu dengan media pewarna. Dengan media pewarna yang telah Ibu sampaikan, kalian bisa menggunakan cat air, cat poster,
atau media lainnya untuk dituangkan dalam bentuk imajinasi gambar kalian. Selanjutnya Ibu akan membagikan di sini kelompoknya. Jadi untuk pembagian kelompok ini untuk kalian bersama-sama dengan kelompoknya pergi ke satu tempat dan di sana kalian memfotonya, foto gambar. Kemudian kalian menggambarkannya pada bidang kertas. Nah, untuk tempatnya silakan kalian pilih di mana. Yang diutamakan perginya harus bersama-sama dengan satu kelompok ini. Ibu sebutkan untuk pembagian kelompok pertama DKV 22F ya. Untuk 22F ini beranggotakan 28 orang, terdiri dari 4 kelompok. Kelompok 1 ketuanya Fahran Pareji Mustafa bersama dengan rekan yang lainnya berjumlah 7 orang keseluruhan. Kelompok 2 ketuanya Intan Salsalbila bersama kelompoknya total anggota ada 7 orang. Kemudian kelompok 3 ketuanya Muhammad Aldi Firdausi Ahla, kelompok 4 Riko Mardiansa dan anggota berkelompok 7 orang. Selanjutnya kita masuk ke kelompok DKV 22A. Ya, di sini sudah terlihat siapa saja kelompoknya. Ada terbagi menjadi 5 kelompok ya. Ada kelompok 1 ketuanya Regi, kelompok 2 Muhammad Faisal, kelompok 3 ketuanya Dehans, dan kelompok 4 Fakih Maulana, kelompok 5 ketuanya Abdurrahman. Berikutnya untuk kelompok 22E. Di sini ada 25 orang, dimulai dari 5 kelompok, yaitu kelompok pertama Alfi Septian ketuanya, kelompok 2 Muhammad Nasruddin. Ya, Nas ini ketuanya, kelompok 3 Fahrezan ketuanya, kelompok 4 ketuanya Muhammad Yusuf Kordowi, kelompok 5 Muhammad Nibras untuk ketuanya. Selanjutnya untuk kelompok dari kelas DKV 22I ya atau internasional. Di sini terbagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 ketuanya MZ Haikal, kelompok 2 Ira Kuswara, kelompok 3 Febi Septikar ketuanya, kelompok 4 Ibrahim Salem Obaid Bahai. Jadi ini berikutnya kelompok dari DKV 22B atau kelas karyawan terbagi menjadi 4 kelompok, terdiri dari kelompok 1 ketuanya Nasmi Zafir atau di sini bisa diwakilkan oleh Anissa Tul Husna boleh. Kemudian kelompok 2 Vinka Feriska ketuanya, kelompok 3 Alfian Zidan Syahputra, kelompok 4 Muhammad Chandra Naufal. Ya, ini untuk pembagian kelompoknya. Terima kasih untuk perhatian kalian. Nanti silakan berkoordinasi dengan kelompoknya masing-masing dan kerjakan tugasnya. Kemudian upload di Adlink sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sekian untuk materi yang Ibu sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.